Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak.